إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum kita mulai, khatib mengingatkan dua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Larangan pertama, dilarang duduk menegakkan kedua kaki sambil memeluk lutut. Larangan kedua, dilarang berbicara pada saat imam sedang berkhutbah. Para jamaah sekalian, masyarakat dunia masih berjibaku menghadapi sebuah musibah besar, yaitu menyebarnya COVID-19. Himbauan demi himbauan kita dengar di mana-mana agar kita selalu menjaga protokol kesehatan. Tapi tahukah kita sesungguhnya ada penyakit yang jauh lebih berbahaya dari semua penyakit menular yang ada di muka bumi, yaitu nifak. Virusnya namanya nifak. Orang yang terkena virus ini namanya munafik. Para jamaah sekalian, Khuzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, al-munafiquna al-yawm syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik hari ini, artinya hari di mana Khuzaifah bin Yaman masih hidup. Orang munafik hari ini, kata beliau, lebih buruk, lebih jelek daripada orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yawma idzin yaktumuna. Orang munafik di zaman Rasulullah tersembunyi, tidak nampak. Tidak semua orang tahu kalau si fulan munafik, si fulan munafik. Wa humul yawma yuzhirun. Akan tetapi orang munafik hari ini, kata beliau, nampak jelas, bisa dilihat dengan mata telanjang kalau si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Lantas dengan demikian, apa munafik itu? Kata beliau, munafik adalah allazi yasiful iman wa la ya'malu bih. Orang munafik adalah orang yang nampak kelihatan berpakaian seperti layaknya pakaian orang beriman, bertutur kata sebagaimana layaknya tutur kata orang beriman, berperilaku, bertingkah laku seperti orang beriman, akan tetapi dia tidak beramal sebagaimana layaknya amalan orang-orang beriman. Maka apakah tanda bahwa orang munafik di akhir zaman gampang dikenali? Para ulama membahas itu semua di dalam kitab-kitab mereka. Di antara tanda-tanda munafik akhir zaman yang gampang, yang jelas bisa dikenali adalah malas beribadah. Tanda ini
disematkan oleh Allah Jalla wa'ala pada mereka dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'una Allah, dia menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Kenapa orang munafik disebut menipu Allah? Karena dia berpenampilan, bertutur kata, bertingkah laku sebagaimana layaknya penampilan, tutur kata, dan tingkah laku orang beriman. Namun sesungguhnya dia tidak beramal sebagaimana amalan orang beriman. Maka Allah mengatakan kepada mereka, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan orang munafik itu manakala dia berdiri untuk salat, berdirinya kusala, kesal. Kenapa? Karena salat yang dia dirikan tidak berdiri di atas keikhlasan. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Yura'unan nas, sebelumnya yura'unan nas. Orang munafik itu manakala dia beramal, amalannya selalu ingin dilihat, amalannya selalu ingin dinilai. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang munafik itu tidaklah berzikir, tidaklah memuji Allah kecuali hanya sedikit saja. Yang kedua, tanda orang munafik di akhir zaman yang gampang dikenali, nampak jelas terlihat dengan mata telanjang adalah laki-laki balik. Ketika dia mendengar azan, dia lebih memilih untuk sholat di rumah bersama anak istrinya daripada ia sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Laki-laki balik sehat tanpa uzur, dia mendengar suara azan tapi dia tidak bergegas untuk mendirikan sholat berjamaah di rumah, dan dia lebih memilih untuk sholat, tidak bergegas mendirikan sholat berjamaah di masjid, dan dia lebih memilih untuk menegakkan sholat di rumahnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallatu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah hanyalah orang munafik. Ia adalah munafik yang asli, kata beliau. Orang yang tidak mendirikan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur adalah munafik yang sesungguhnya. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, kafa alaman alam nifaq ayyakuna ar-rajul jar masjid la yurafih. Cukup disebut seseorang itu memiliki tanda-tanda munafik manakala ia tetangga masjid namun tidak pernah terlihat mendirikan ibadah di masjid. Para jemaah sekalian, inilah nifaq, penyakit yang sangat ditakuti oleh para sahabat, sehingga salah seorang sahabat bercerita, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku menemui 30 orang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya mereka takut kalau mereka ditimpa penyakit nifaq. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. Tanda orang munafik di akhir zaman yang bisa kita lihat dengan mata telanjang adalah mereka yang malas mendirikan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid tanpa uzur. Laki-laki balik sehat tanpa uzur, tapi enggan untuk merutinkan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun asma 'alal munafiqin min salatil fajr wal isya." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain salat subuh dan salat isya. Apa sebabnya dua jenis salat ini begitu berat bagi mereka? Karena lihat ciri-ciri orang munafik, yura'unan nas. Setiap dia beramal selalu ingin dilihat orang. Dua waktu ini sunyi dari penilaian manusia. Itu sebabnya orang munafik enggan untuk ke masjid mendirikan sholat isya dan sholat subuh, karena sunyi dari penilaian manusia. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Andai kalian tahu keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh di masjid, niscaya kalian akan mendatangi masjid walaupun dengan cara merangkak. Para jamaah sekalian, mempelajari ini, mengetahui ciri-ciri orang munafik di akhir zaman, bukanlah kita tujukan atau bukanlah untuk bermaksud untuk menunjuk orang per orang bahwa si fulan munafik, tidak gitu tujuannya, tapi untuk mendeteksi diri kita sendiri dan keluarga. Jika tanda-tanda ini ada pada diri kita, maka sesungguhnya kita sudah terjangkiti sebuah virus yang sangat berbahaya, virus yang sangat mematikan, yang mana hukumannya Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang munafik itu dikeraknya neraka jahanam. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.